Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Fauzi, NIM 34021902990, kelas manajemen karyawan B Universitas Galuh. Kali ini di pertemuan ketujuh mata kuliah Komputer Bisnis 2, di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang PI, BEP, PR, dan BC, di mana PI ini adalah Profitability Index. Profitability Index ini di mana menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index ini harus lebih besar dari satu baru bisa dikatakan layak. Semakin besar PI, maka semakin layak investasi tersebut. Adapun rumusnya, profitability index ini adalah nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Nah, jika PI lebih besar dari satu, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari satu, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Nah, berikutnya itu ada BEP atau break even point. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR ya sama dengan total cost atau TC. Adapun rumus BEP ini dikatakan unit itu fixed cost dibagi price atau harga ya per unit dikurangi variable cost atau per unit. Adapun juga BEP rupiah itu fixed cost dibagi variable cost atau fixed cost, satu dikurangi variable cost dibagi price ya. Selanjutnya itu PR atau profitability ratio. Digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelola atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada profit margin atau PN, earning power, EP ya, return of investment, ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan, menurut Julian Yamit. Adapun rumus-rumus profit margin, NOI dibagi NS dikali 100%, earning power atau EP, NOI dibagi TA dikali 100%, return on investment, ROI ya, NOI dibagi TI dikali 100%, rentabilitas modal sendiri, IAT dibagi MS dikali 100% ya. Selanjutnya itu yang terakhir benefit cost ratio atau BC ya. Benefit cost ratio merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari satu, maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih satu, berarti proyek itu feasible. Kalau BC rasio atau sama satu dikatakan proyek itu marginal ya, atau tidak rugi dan tidak untung. Adapun rumus benefit dan cost tetap, BC rasio itu benefit per tahun dibagi total biaya tahunan, atau benefit dan cost tidak tetap itu benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan mempraktekkan keempat poin ini, PI, BEP, PR, dan BC. Nah, untuk mempraktekannya, saya akan mempraktekkan yang pertama itu profitability index, di mana di profitability index ini ada dua mesin ya, mesin A dan mesin B. Dengan initial investment-nya, mesin A itu ada 28 juta, sedangkan mesin B initial investment-nya 32 juta ya, dengan masing-masing tingkat bunga
15%. Nah, di sini ada tahun, cash inflow, discount factor, dan present value. Nah, sama di mesin B juga berisikan tahun, cash inflow, discount factor, dan present value. Nah, di sini cash inflow itu saya sudah mengerjakannya di video sebelumnya, di soal-soal sebelumnya. Jadi saya di sini tinggal memasukkan saja cash inflow-nya. Sekarang kita menghitung diskon faktornya. Untuk menghitung diskon faktor, kita sama dengan kurung buka 1 dibagi kurung buka lagi 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci, lalu kurung tutup, dan tahunnya ya, tahunnya tahun pertama. Nah, kita kurung tutup. Nah, ini dia hasilnya ya, 0, sekian, 0,8 sekian. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, untuk present value, menghitungnya sama dengan cash inflow tahun pertama dikali diskon faktor tahun pertama ya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk mempersingkat waktu juga, kita tarik saja ke bawah. Nah, ini. Kita langsung jumlah saja ya, total present value-nya itu sama dengan sum kurung buka dari tahun pertama sampai tahun ke-6 kita tarik, kita enter. Ini dia hasilnya Rp47.936.782. Untuk mesin B, diskon faktornya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunganya mesin B itu 15%, kita kunci kurung tutup ya. Bentar, ini yang sama. Tutup, lalu dan tahunnya tahun pertama. Nah, ini dia. Kita tarik seperti biasa ke bawah untuk mempersingkat waktu. Ini untuk present value-nya sama dengan cash inflow tahun pertama dikali diskon faktor. Ini dia hasilnya. Kita tarik untuk mempersingkat waktu. Nah, ini total present value sama dengan sum dari tahun pertama present value sampai tahun ke-6. Atau dari J6 sampai J11, teman-teman. Nah, ini dia. Untuk menghitung nilai sisa tahun kelima ini sama dengan 5E6 dikali kurung buka 1 ditambah tingkat bunga kurung tutup 5 ya, 5 tahun. Nah, ini dia nilai sisa tahun kelimanya itu 10.056.785, ya. Nah, ini dia. Nah, untuk menghitung profitability index mesin A dengan cara sama dengan total present value dibagi dengan initial investment ya. Nah, ini dia 1,71 untuk mesin A. Sedangkan untuk mesin B sama dengan total present value dibagi initial investment mesin B 32 juta ya. Nah, ini dia 1,27. Jadi profitability index ini melebihi dari 1 ya, jadi layak. Dan
Untuk lebih cepat atau profitability index-nya itu ada pada mesin A dengan 1,71 ya, sedangkan untuk mesin B itu hanya 1,27. Untuk selanjutnya kita menghitung BEP ya, atau break even point. Di sini ada soal dari buku Komputer Bisnis 2. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya itu 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unitnya itu 125. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan ya. Nah, di sini sudah ada tabel analisis BEP pendekatan matematik ya. Jumlah produksinya di soal ada 20.000 unit, harga jumlah per unitnya 250. Nah, total penjualannya ini jumlah produksi dikali harganya per unit ya. Jadi ada 5 juta. Biaya tetapnya ada 2 juta dan total biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit itu 125 ya. Nah, untuk biaya variabel dibanding penjual ini itu ada sama dengan ya, kita ulangi rumusnya, biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Nah, ini ya 0,50. Untuk BEP dalam unit dengan rumusnya ini fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Itu kita menghitung di BEP. BEP dalam unit ya. Sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit, kita kasih kurung buka, harga per unit dikurangi variabel cost ya, dikurangi variabel cost per unit. Ini dia 125. Kita enter. Yes. Nah, ketemu biaya dalam per unitnya itu 16.000. Sedangkan dalam rupiah sama dengan fixed cost atau biaya tetapnya dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kurung tutup. Nah, ini 4 juta ya dalam rupiahnya. Analisis BEP dalam rupiah itu 4 juta, sedangkan dalam unitnya itu 16.000 ya. Nah, jadi perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Dan perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian juga pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta rupiah. Nah,
Untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan profitability ratio ya. Seperti yang tadi awal saya sudah sebutkan, ada profit margin, earning power, return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Untuk yang pertama, profit margin, ini ada soal Nisrina, PT Nisrina Sitkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah. NS tahun 2011 sebesar 24 juta rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin ya. Sebelum mengenal profit margin, kita harus mengetahui terlebih dahulu NOI itu apa, NS itu apa. Nah, NOI atau NOI itu net operating income atau laba bersih, dan NS itu net sales atau penjualan. Nah, di sini NOI tahun 2011 kita masukkan 4 juta rupiah. Nah, untuk NS net salesnya itu 24 juta. Nah, ada 100% ya persentasinya. Nah, untuk mengetahui profit marginnya tahun 2011 itu rumusnya NOI dibagi NS dikali 100. Jadi sama dengan C11 dibagi NS ya dikali 100. Atau di sini sudah ada, saya sudah membuat kolom ya. Nah, ini dia profit margin tahun 2011 itu ada pada 16,7%. Jadi, nah, jadi PT Nisrina Sitkin Alia itu mendapatkan profit margin sebesar 16,7%. Itu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu earning power. Ada soal juga, PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Nah, di sini kita masukkan buat teman-teman yang belum tahu TA itu adalah total aset. Di sini ada keterangannya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu 4 juta, TA-nya 15 juta, 100% ya. Kita masukkan, untuk rumusnya sama, NOI dibagi TA dikali 100%. C28 kita beri kurung buka terlebih dahulu. C28 dibagi TA C29 kurung tutup dikali 100%. Saya sudah membuatnya di sini. Nah, untuk earning power-nya PD Wafa itu mendapatkan earning power sebesar 26,7%. Untuk yang ketiga, return on investment atau ROI. CV Keisa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. TI tahun 2011
sebesar 12 juta. Nah, hitunglah Roy, dan jika COC cost of capital sebesar 20%, maka hasil Roy layak atau tidak layak ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan TI itu adalah total investment, teman-teman. Sedangkan NOI yang tadi ya, net operating income atau laba bersihnya. Kita masukkan saja NOI-nya 4 juta, TI-nya, total investment-nya 12 juta, 100%. Untuk rumusnya, NOI dibagi TA dikali 100% ya, sama dengan kurung buka, NOI dibagi total investment, kurung tutup, dikali 100%. Nah, hasilnya 33,3%. Jadi, CPK Asia ini layak ya untuk mendapatkan return on investment sebesar 33,3% ya. Jadi, layak teman-teman. Layak ya. Nah, yang terakhir di PR ini, itu rentabilitas modal sendiri. Di sini ada soal, PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 itu sebesar 10 juta. Interest atau bunganya itu sebesar 5%. Tax atau pajak sebesar 10%. Dan modal sendiri tahun 2011 itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Di sini saya akan menjelaskan IAT ya, earning after tax atau laba setelah pajak, dan MS ya, modal sendiri. Di sini saya sudah memasukkan NOI-nya 10 juta seperti di soal, interestnya bunganya 5%, tax atau pajaknya 10%, modal sendiri atau MS-nya 20 juta, 100%. Nah, untuk menghitung EAT atau earning after tax, laba setelah pajak ya, sama dengan NOI dikurangi kurung buka NOI juga atau C65 dikali bunganya 5% ditambah NOI dikali pajaknya. Nah, kurung tutup 8.500.000 untuk laba setelah pajaknya, teman-teman. Untuk rentabilitas modal sendiri, itu rumusnya IAT dibagi MS dikali 100%. Sama dengan 8 juta dibagi MS modal sendiri. Kita kasih kurung buka dulu ya. Kurung tutup dikali 100%. Nah, 42,5% untuk rentabilitas modal sendirinya ya. Jadi PD Dandi Sentosa ini rentabilitas modal sendirinya sebesar 42,5%. Jadi hasil ROI layak atau tidak? Layak, teman-teman. Karena di atas 30%. Selanjutnya ini benefit cost ratio ya. Di sini ada soal dari benefit cost ratio ini, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama itu 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama itu sebesar 5%. Tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga itu sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau biaya BO-nya sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini ada tabel tahun pertama, kedua, dan ketiga dengan bunganya 5, 6, 8%. Initial investment-nya 1 miliar, bunga dalam rupiahnya itu
50 juta, 60 juta, dan 80 juta. Pertanyaannya, hitunglah BC rasio tahun ke-1, kedua, dan ketiga dari proyek pengairan tersebut di atas. Mari kita analisis BC rasionya. Yang pertama, biaya tahun pertama ini, initial investment-nya kita sudah masukkan 1 juta. Rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20. Nah, untuk total biayanya belum ada, benefit per tahunnya 126 juta, dan BC rasionya. Yang pertama, kita hitung total biayanya terlebih dahulu. Dengan rumus sama dengan inisial investment-nya 1 miliar, kurung buka terlebih dahulu, kurung buka, inisial investment, dikali bunganya, rate-nya, kurung tutup, ditambah kurung buka kembali, investasi, initial investment-nya, dikurangi kurung buka kembali, initial investment, dikali residu ya, nilai residunya, kurung tutup, dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Biaya operasionalnya ini. Enter. Nah, ini total biayanya itu 100 juta. Kita langsung menghitung BC rasionya, di mana rumusnya adalah benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Sama dengan benefit per tahun 126 juta atau D27 dibagi total biayanya 100 juta. Nah, ini 1,26 ya BC rasionya. Selanjutnya, biaya tahun kedua sama kolomnya initial investment, rate-nya berubah ya. Tadi 5 yang pertama, yang kedua tahun kedua itu 6. Dengan nilai residu sama, depresiasi 30, biaya operasional 20, total benefit ya, benefit per tahun, total biaya dan BC rasio ya. Seperti biasa, kita menghitung total biaya terlebih dahulu. Sama dengan kurung buka 1 miliar D33 ya, initial investment, dikali bunganya, rate-nya, kurung tutup, ditambah initial investment-nya juga, ditambah initial investment, dikurangi kurung buka kembali, initial investment kembali, dikali residu, nilai residunya, kurung tutup, dibagi depresiasi, ditambah biaya operasional. Nah, ada yang salah rumusnya. Nah, ini yang di sini nih. Nah, 110 juta total biayanya. Nah, untuk BC rasio sama dengan benefit per tahun 126 juta dibagi total biaya tahunannya. Yang tadi kita hitung ya. Nah, ketemu 1,145 rasionya ya. Untuk tahun ketiga sama kolomnya, perbedaannya hanya di rate ya. Di bunganya meningkat dari 5, 6, lalu 8 ya. Sama menghitung sama dengan kurung buka 1 miliar dikali bunga rate-nya ya, kurung tutup ditambah kurung buka investasinya 1 miliar dikurangi kurung buka kembali investasi lagi dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi 30 ditambah biaya operasionalnya.
20 juta. Nah, 130 juta untuk tahun ketiga dengan benefit per tahun 126 ya. Untuk menghitung BC rasionya sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunannya. Nah, 0,969 ya. Jadi, jika nilai kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Nah, jika lebih dari 1, berarti proyek tersebut feasible. Dan jika BC rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal ya, atau tidak rugi dan tidak untung. Begitu teman-teman semua, mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dari saya, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.